Selamat siang masyarakat Kabupaten Jayapura. Kami tim Radio Jayapura sudah berada di ruangan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura. Kami akan membincang-bincang terkait dengan anggaran atau dana otsus yang sudah diterima oleh Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2023. Apa saja yang sudah dilakukan dan berapa persen, dan apa saja yang akan dilakukan di tahun 2023. Langsung saja kita menyapa Kepala Dinas dan ada beberapa Kepala Seksi yang sudah ada di studio. Kita akan menyapa dulu terlebih dahulu Kepala Dinas. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Iya, bisa perkenalkan nama? Baik Bu, nama saya Suryono. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu bisa. Terima kasih. Baik, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Yohanes Sangor, Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yuliani Mamenko. Saya sebagai Kepala Bidang Konsumsi dan Penganeka-ragaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura. Baik, selanjutnya terakhir. Terima kasih semuanya. Nama saya Rudi Amir, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan. Terima kasih. Langsung saja kita masuk ya Pak ya, menyita waktu kita. Bagaimana Kabupaten Jayapura, khususnya untuk Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura dalam pengelolaan dana otsus yang sudah diterima pada tahun ini. Baik, terima kasih Bu. Jadi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2023 ini menerima dana otsus atau dana otonomi khusus ini sebesar 1 miliar. Nah, dana sebesar 1 miliar ini kita peruntukkan ada 3 kegiatan, yang mana masing-masing yang pertama senilai Rp154.615.000. Ini kita pakai untuk penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan kondisi masyarakat di mana di Kabupaten Jayapura ini berada. Nah, pangan ini dalam rangka untuk stabilitasi pasokan dan harga pangan pada kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, yang mana tatkala masyarakat akan membutuhkan cadangan pangan ini. Nah, dalam cadangan pangan ini nanti peruntukannya adalah ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, tatkala daerah atau kampung atau distrik di wilayah Kabupaten Jayapura ini terjadi bencana. Bencana ini ada 2 sisi. Yang pertama adalah bencana alam yang terjadi. Kemudian yang kedua, ini tatkala terjadi gagal panen dan atau mungkin ada semacam kemiskinan ekstrim. Nah, kemiskinan ekstrim, maka cadangan pangan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura ini kita salurkan kepada penerima manfaat seperti yang saya sampaikan tadi, dengan kategori yaitu gagal panen, yang kedua bencana alam, dan yang ketiga jika ada kemiskinan ekstrim yang ada di wilayah Kabupaten Jayapura. Yang kedua, dana sebesar Rp337.883.000 ini kita gunakan untuk diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat yang ada di Kabupaten Jayapura. Ini muaranya adalah dalam penganeka-ragaman pangan yang ada di masyarakat. Khususnya kita mengangkat pada pangan yang muaranya kepada pangan kearifan lokal. Ini untuk diversifikasi pangan. Nah, ini kita sediakan dana sebesar Rp337.883.000. Nah, ini juga nanti akan bermuara dalam rangka pengendalian inflasi yang ada di daerah. Dengan cara pengendalian inflasi dengan cara bagaimana? Cara yang kita lakukan adalah tatkala di sana misalkan distribusi pangan, ya, kemudian tingkat kemahalan harga pangan yang ada di mana.
ini kita bisa lakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk menopang itu semua, sehingga kita tidak tergantung kepada pangan yang skopnya katakanlah pangan yang nasional seperti beras. Ini kan bahan makan nasional. Nah, yang di sini ini kita manfaatkan untuk penganekaragaman pangan yang ada di masyarakat seperti umbi-umbian, sagu yang sekarang lagi trendy. Apalagi tahun ini kita ketahanan pangan berhasil dengan juara nasional dalam Pekan Penas yang ada di Padang. Iya, Dari Pak. kami. Misalkan di tahun 2023 untuk tahap pertama dari 3 poin ini, dari 100 lebih juta yang sudah dianggarkan, misalnya gagal panen atau bencana alam dan kemiskinan ekstrim, misalnya nih Pak ya, tidak ditemukan, dana ini diapakan? Baik Bu, jadi dana yang 1 miliar ini kan terpisah menjadi 3 kegiatan. Yang satu 154.615 ini sebagai penyediaan bahan pokok sebagai bahan cadangan. Iya. Ini sifatnya bisa berkelanjutan. Artinya tatkala kita tidak gunakan dengan kategori yang seperti saya sampaikan lagi, maka ini menjadi stok yang ada di Kabupaten Jayapura, dan ini bisa kita peruntukkan di bulan Januari dan sebagainya tatkala kita melaporkan bahwa di Dinas Ketahanan Pangan ini ada stok yang bisa kita manfaatkan dalam rangka menyikapi keadaan di mana di masyarakat terjadi bencana atau gagal panen. Jadi bukan berarti ini sifatnya adalah harus kita lakukan di saat ini, jadi ada kontinuitas untuk penggunaan ini. Tapi terlebih dari itu, bahwa dengan dana ini kita juga melapor kepada instansi terkait bahwa yang namanya stok itu ada dinas-dinas tertentu yang mempunyai kewenangan untuk melakukan stok. Pak, bagaimana dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi dari dana yang dianggarkan? Untuk pengawasan dan atau evaluasi, bahwa kami di masyarakat di sana kita punya petugas-petugas yang satu untuk melihat fluktuasi harga pangan yang ada di masing-masing wilayah pembangunan, mulai wilayah pembangunan 1, 2, 3, dan 4. Nah, petugas kita ini setiap hari, bukan setiap minggu lagi, setiap hari harus melapor tentang fluktuasi harga yang akan kita kirimkan ke nasional. Kita di provinsi sana kan punya portal khusus untuk pengiriman stabilitas harga atau fluktuasi harga yang ada di wilayah Kabupaten Jayapura, yang namanya petugas lapangan ini adalah diberi nama remorator. Apakah selama ini sudah dilakukan? Ya, ini kegiatan rutin setiap tahun kita lakukan, sehingga kalau pemerintah daerah membutuhkan data ini, setiap hari pun kami mempunyai data terkait dengan perkembangan harga pangan di Kabupaten Jayapura. Baik. Apa yang menjadi prioritas dari penggunaan, yang menjadi benar-benar prioritas? Karena di dalam pembagian tadi pasti ada sasaran yang ditujui. Misalnya, kalau ada sasaran yang ditujui, otomatis itu menjadi prioritas. Kira-kira itu prioritas untuk tahun 2023 ini apa? Baik, ini sebenarnya yang agak mungkin kalau diurutkan ya dari 3 bagian tadi, ini sebenarnya juga prioritas semua, karena kan untuk bencana saja. Ini kan sifatnya insidentil. Kita tidak pernah tahu kapan terjadi bencana dan kapan itu terjadi kegagalan panen. Tetapi kita siap untuk itu. Nah, yang 2 poin tadi sudah saya sampaikan, 337.883 rupiah ini untuk diversifikasi pangan. Nah, yang 507 juta 507.502.000 ini kita gunakan untuk penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah di mana saat di daerah itu membutuhkan. Kegiatannya itu berupa pemberdayaan pekarangan, melakukan pemanfaatan lahan pekarangan di setiap warga sebagai penerima sasaran untuk melakukan itu semua. Nah, di 500
7 juta ini, 507.502.000 rupiah ini ada kegiatan yang kita lakukan antara lain, satu, ini kita gunakan untuk menyikapi kondisi stunting yang ada di Kabupaten Jayapura. Apakah di Kabupaten Jayapura sudah ada masalah stunting atau kasus stunting sudah ditemukan? Ya, di Jayapura sudah ada kasus stunting ditemukan. Itu di wilayah berapa ya Bapak? Itu wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Jayapura yang ada data stuntingnya adalah Muris Kecil, ini di Denta ya. Kemudian Kandera, kemudian Sabron Sari, Sabron Yaru, Waibron, Maribu, kemudian Ipar Besar, Dondai, kemudian Yogapsa. Berarti lumayan banyak ya Pak? Ya, untuk wilayahnya lumayan banyak, tetapi inilah data yang ada, dan data ini kan kami berkoordinasi, kolaborasi dengan instansi terkait. Dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan, kemudian dari Dinas pemerintahan kampung yang ada di sana, kita lakukan koordinasi sehingga menemukanlah data-data seperti itu. Nah, di data stunting ini kita melakukan kegiatan-kegiatan berupaya untuk peningkatan gizi keluarga, terutama anak-anak yang kena stunting. Oleh sebab itu, ini perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Jayapura bahwa sasaran data stunting adalah anak yang kena stunting. Ini menjadi sasaran. Apakah Bapak sudah punya data terkait dengan kasus stunting yang ada di 10 kampung ini? Kira-kira anak di bawah umur berapa tahunkah yang mengalami masalah stunting? Data stunting ini begini, Ibu. Jadi data stunting ini adalah barometernya adalah data yang mana anak ini ukuran berat badan, tinggi badan ini tidak sesuai dengan umur yang sesungguhnya ada. Nah, inilah kawan-kawan dari kesehatan atau dari Dinas Kesehatan mengukur dari faktor itu. Ini sudah mengalami masalah ini sudah berapa lama untuk masalah kasus stunting ini? Apakah di tahun 2023 atau dari tahun sebelumnya? Dari tahun sebelumnya sudah ada, oleh sebab itu kita anggarkan di tahun 2023 ini untuk membantu kawan-kawan semua, kita kolaborasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan kawan-kawan dalam rangka untuk membijaki keadaan stunting yang ada di Kabupaten Jayapura. Iya, sebenarnya masalah stunting ini penting sekali ya, karena ini adalah generasi emas. Sebisa mungkin kalau memang tujuan atau fokus dari Dinas Ketahanan Pangan ini, misalnya untuk 100 lebih juta ini, kalau tidak bisa kena sasaran, kenapa tidak langsung ditujukan untuk masalah stunting yang dialami di 10 kampung ini? Karena ini penting sekali. Mungkin karena masalah ekonomi membuat sehingga anak-anak yang ada di kampung-kampung yang tidak tersentuh dengan dana yang dengar-dengar di tengah masyarakat bahwa itu adalah dana yang besar, tapi kok kami tidak pernah merasakan dana itu ya? Apakah ada inisiatif seperti itu yang diambil dari Bapak sendiri sebagai pelaku kebijakan? Begini Bu, jadi kami ini kan dinas yang menangani pangan. Bicara masalah stunting, ini adalah akibat daripada pangan. Oleh sebab itu, setelah kami tahu bahwa di Kabupaten Jayapura ini ada data stunting, maka kami antusias sekali untuk menyikapi bagaimana stunting di Kabupaten Jayapura ini habis. Oleh karena apa? Ini tolak ukurnya adalah ini adalah generasi usia dini yang mana nantinya akan menjadi generasi tulang punggung yang ada di Kabupaten Jayapura. Baik, Pak, waktu kita sisa 2 menit. Mungkin Bapak mempersingkat terkait dengan penyerapan anggaran di tahun ini. Berapa yang sudah dilakukan, dianggarkan, dan sisa berapa? Dan ini mau diperuntukkan untuk apa? Baik, di tahun anggaran 2023 ini untuk dana ketahanan pangan yang terkait dengan dana OSUS ini adalah sekarang proses untuk pencairan. Proses untuk pencairan, regulasi berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan yang mana nanti kita akan koordinasi dengan kawan-kawan atau dari dinas terkait untuk melaksanakan kegiatan
kegiatan yang terkait dengan penggunaan dana khusus ini, terutama di Dinas Ketahanan Pangan, ada 3 pilar atau 3 kegiatan yang akan kami lakukan. Iya. Baik, ada tambahan dari Kepala Bidang, Kepala Seksi, bisa ditambahkan untuk 1 menit terakhir ini, silakan. Mungkin saya tambahkan sedikit yang mengenai penanganan stunting. Iya. Jadi di sini 2 kegiatan itu yang diversifikasi pangan itu sama pemanfaatan pekarangan. Nah, di pemanfaatan pekarangannya itu kegunaannya untuk masyarakat, itu adanya ketersediaan gizi di tingkat keluarga. Jadi kita membina keluarga-keluarga untuk menanam tanaman yang bergizi. Terus pemberian bantuan peralatan pembuatan tepung sagu, mie sagu, dan beras sagu. Nah, manfaat sagu untuk anak stunting itu, di dalam sagu itu mengandung kalsium. Nah, kalsium yang ada di dalam sagu itu berbeda dengan kalsium yang di makanan lain. Karena kalsium di dalam sagu itu dia akan menumpuk di tulang belakang. Nah, penumpukan sagu di kalsium sagu yang di tulang belakang itu, dia akan memperpanjang tulang belakang itu sehingga pertumbuhan anak menjadi tinggi dan Sebenarnya ini menarik sekali, Bu. Kenapa? Karena masalah makanan pokok utama adalah sagu. Iya, sagu. Sementara sagu sudah dipangkas habis-habisan. Bagaimana mempertahankan hal ini supaya Kabupaten Jayapura tetap mempertahankan sagu sebagai makanan pokok yang bisa membantu masalah anak-anak stunting. Tapi karena waktu kita terbatas, mungkin Bapak bisa katakan. Saya? Ya. Oh, terima kasih. Jadi dalam hal ini sudah berapa kali kita dari Ketahanan Pangan ini membuat ramuan terus mengolah pangan ini untuk memancing anak-anak kita, orang-orang kita semua untuk makan sagu. Ini kan sagu ini diolah, bisa jadi mie ya, sudah dipraktikkan sampai kita juara 1 di Penas ini pengolahannya luar biasa. Baru mie, apalagi dengan es krimnya. Ini sagu kan bisa jadi es krim. Waduh, ini pernah dipamerkan luar biasa. Ya, tapi kami tidak pernah merasa. Ya, nanti kita akan kasih. Oke? Itu saja. Baik. Masyarakat Kabupaten Jayapura, kami masih akan membincang-bincang karena kami sudah menemukan terkait dengan masalah yang akan diselesaikan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Ya, betul. Dan di sini kita sudah melihat jalan keluarnya bahwa untuk mengatasi masalah stunting ada satu makanan pokok yang menjadi makanan utama di Papua yang bisa membantu untuk mengatasi masalah stunting yang dialami di 10 kampung. Ini baru 10 kampung. Nanti kami akan kembali lagi di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.